Serangan ribuan roket ke Israel pada Sabtu 7 Oktober 2023 sontak membuat warga dan pemerintah Israel panik. Serangan ini bagian dari konflik kedua negara yang memperebutkan wilayah yang telah berlangsung sejak tahun 1948. Serangan ini dilancarkan Hamas, salah satu faksi Palestina garis keras yang menentang perampasan wilayah Palestina oleh Israel. Palestina memiliki belasan faksi politik, namun terdapat dua faksi yang paling besar dan dominan, yaitu Hamas dan Fatah. Nama Hamas sendiri berasal dari akronim bahasa Arab yang artinya Gerakan Perlawanan Islam. Kelompok itu berdiri pada 1987 oleh Sheikh Ahmad Yassin, seorang ulama dan juga aktivis pembebasan Palestina. Hamas didirikan saat Intifada Palestina pertama melawan pendudukan Israel di tepi barat dan jalur Gaza. Faksi ini berseberangan dengan Dewan Pusat Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, pimpinan Yasser Arafat, yang cenderung mengedepankan jalur diplomasi untuk mendapat pengakuan kedaulatan Palestina. Tahun 1978, Sheikh Ahmad Yassin, yang ketika itu berusia 49 tahun, mendaftarkan secara resmi kepada pemerintah Israel sebuah perhimpunan bernama Al-Mujama' Al-Islami, perhimpunan yang bertujuan mengurusi keperluan warga Palestina. Israel memberikan persetujuan. Ketika itu memang ada keinginan untuk mengubah status perwakilan tunggal PLO. Upaya tersebut gagal, dan di 1987 Hamas dengan cepat berprakarsa dan menyerukan perlawanan secara konfrontatif terhadap Israel. Tahun 1988, Hamas menetapkan anggaran dasar dan kemudian melahirkan Piagam Hamas, yang menyatakan bahwa Hamas adalah sebuah cabang Ikhwanul Muslimin dan berkeinginan mendirikan negara Islam di seluruh Palestina. Hamas juga menyatakan tidak mau menghabiskan waktu untuk melakukan prakarsa, usulan, atau konferensi internasional yang membahas nasib Palestina. Sejak saat itu pula, Hamas selalu menolak sejumlah kesepakatan yang dilakukan oleh PLO, termasuk ketika Israel dan PLO menegosiasikan perjanjian Oslo tahun 1993. Hamas tidak bersedia mengakui kesepakatan itu. Hamas kemudian melancarkan intifada baru melalui cara militer, salah satunya dengan membentuk sayap organisasi militer bernama Brigade Al-Qassam. Salah satu penolakannya ialah dengan melakukan serangkaian pengeboman pada Februari dan Maret 1996. Hamas melancarkan beberapa pengeboman bunuh diri di dalam bus sehingga menewaskan hampir 60 warga Israel. Ketika Hamas menang telak dalam pemilihan umum legislatif pada 2006, perseteruan itu semakin nyata. Hamas menolak terlibat dalam kesepakatan damai Palestina-Israel yang terjadi sebelumnya. Hamas juga menolak untuk mengakui legitimasi Israel dan menentang permintaan untuk mengakhiri kekerasan. Sementara itu, kelompok Fatah merupakan faksi terbesar PLO yang didirikan oleh Yasser Arafat pada 1957. Tujuan pendirian kelompok ini untuk merebut Palestina dari kendali Israel dengan mengobarkan perang gerilya. Namun pada akhir 1980-an, Fatah mulai mencari solusi jalur diplomatik. Pada tahun 1993, PLO menyatakan berdamai dengan Israel yang dituangkan dalam kesepakatan Oslo. Salah satu isi kesepakatan itu adalah bersedia mengakhiri intifada pertama pada 1987. Pada tahun 1996, kelompok Fatah memenangkan pemilu di Palestina dan terus berkuasa hingga tahun 2006. Pemilu ini menghasilkan rekonsiliasi politik antara kedua faksi, baik Hamas maupun Fatah, dan sepakat menjalankan pemerintahan gabungan. Namun pemerintahan gabungan hanya berjalan singkat selama 1 tahun. Hamas saat ini dipimpin oleh Ismail Haniyeh, sementara Fatah dipimpin oleh Mahmud Abbas yang juga menjabat sebagai Presiden Palestina. Dua kelompok ini memiliki cara berseberangan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Keduanya kerap berseteru untuk meraih kekuasaan dan pengaruh di Palestina. Perseteruan ini bahkan hingga berujung pada bentrokan berdarah yang meletus tahun 2007. Bentrokan berdarah itu menjadi rangkaian sejarah tak terlupakan yang kian melemahkan perjuangan Palestina. Sejak saat itu Hamas menguasai Gaza di wilayah selatan, sementara Fatah menjalankan otoritas Palestina yang bermarkas di kota Ramallah tepi barat. Namun pada 30 Juli 2023, Hamas, Fatah dan faksi-faksi Palestina lainnya pun menggelar pertemuan di Mesir. Mereka memutuskan membentuk Komite Rekonsiliasi Intra-Palestina. Pertemuan ini pun dianggap angin segar oleh warga Palestina, mengingat perjuangan mereka untuk memperoleh kedaulatan sejak 100 tahun lamanya belum juga tercapai hingga saat ini. Bahkan Badan Perdamaian Dunia atau PBB hingga kini belum mau mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Palestina. Meski dalam beberapa kesempatan sejumlah negara termasuk Indonesia dengan keras mendesak PBB untuk segera mengakui kemerdekaan Palestina,
dan mengakhiri salah satu peperangan terlama dalam sejarah dunia ini.